Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok dataset gabungan kelas 7A akan mempresentasikan terkait UAS Praktikum Deep Learning yang dimana kelompok kami beranggotakan 8 anggota. Yang pertama Dinda Sudita Maulina, kemudian Rifano Rizky Anandra, dengan saya sendiri Dwi Yuda, Rifa Alia Sadrina, Said Lubawi, Taufikur Rahman, Tommy Dwi Saputra, dan Wahyu Ramadan S. Nah, di sini kami akan memulai terkait studi kasus yang akan kami bawakan. Yang dimana studi ini dilakukan untuk membangun sistem klasifikasi citra menggunakan multi-layer perception atau MLP pada dataset yang terdiri dari 4 kelas, yaitu apel, rusa, kucing, dan sendal. Data diambil dari Google Drive, kemudian dilakukan pre-processing berupa riset gambar menjadi 64 kali 64 pixel, konversi ke bentuk numerik, perbaikan label, serta normalisasi nilai pixel. Selanjutnya, data disusun ke dalam data frame, dilakukan encoding label, dan dibagi menjadi data latih serta data uji. Proses pelatihan model dilakukan menggunakan 5-fold cross validation dengan optimizer, ADAM, dan mekanisme early stopping untuk memperoleh performa yang stabil. Evaluasi dilakukan melalui grafik akurasi dan loss serta pengujian pada data uji sehingga diperoleh gambaran kinerja model dalam mengklasifikasikan objek berdasarkan citra. Kemudian akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Halo, di sini saya akan mempresentasikan apa itu dataset yang kami gunakan. Untuk dataset yang kami gunakan itu ada 4 kelas, yaitu gabungan berupa apel, deer, kucing, dan sendal. Selanjutnya itu ada akses data dan import library. Kami mengakses datanya itu dari Google Drive. Google Drive dihubungkan dengan Google Colab melalui perintah drive mount agar bisa mengakses dataset pada content drive. Lalu dilakukan import NumPy, Pandas, scikit-learning, dan matplotlib. Dan di akhir dilakukan verifikasi lokasi dataset dengan OS/PAD-Axis untuk memastikan folder cleaning dan testing siap digunakan. Terus selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah tahapan pre-processing. Jadi pada tahapan ini setiap gambar dibaca menggunakan image.open, yang mana gambar akan dikonversi ke dalam format RGB yang akan diubah ukurannya menjadi 64 x 64 pixel. Jadi setelah diubah menjadi 64 x 64 pixel, gambar dikonversi menjadi data numerik dan dilakukan perbaikan label berdasarkan nama file agar sesuai dengan nama kelasnya. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang preprocessing dan ekstraksi fitur citra. Di sini setelah dilakukannya preprocessing, data disusun ke dalam bentuk data frame dengan menambahkan informasi label dan juga pembagian data menggunakan split serta dilakukan pengecekan distribusi kelasnya. Pada output juga ada 234 data berhasil diproses dengan 12.260 fitur dan jumlah data pada setiap kelas relatif seimbang. Selanjutnya itu normalisasi datanya dan encoding labelnya. Nah, di sini data dipisahkan menjadi fitur dan label untuk data train dan data testingnya. Kemudian dilakukan normalisasi nilai pixel ke rentang 0 dan 1. Label setiap kelas dikonversikan ke bentuk numerik menggunakan label encoder. Lalu, seluruh data digabungkan kembali untuk keperluan validasinya, dan hasil output menunjukkan bahwa 4 kelas berhasil di mapping menjadi angka data train terdiri dari 185 sampel dan juga 12.288 fitur pixel, sedangkan total dataset berjumlah 234 data saja. Baik, selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke slide training model dengan cross validation. Di sini kami menggunakan cross validation karena dataset yang kami gunakan itu sangat sedikit, di mana kami menggunakan 180 gambar. Penggunaan cross validation di sini kami gunakan untuk model lebih akurat dan adil dalam trainingnya, di mana kami menggunakan stratified fault dengan 5 kali fault atau 5 kali bagian. Kemudian kami pada codingan kami lakukan looping sebanyak 5 kali, dan di setiap putaran model akan dibuat ulang menjadi dari 0 agar tidak ada hafalan dari putaran sebelumnya. Kemudian arsitektur model di sini kami menggunakan 3 hidden layer, di mana
kami menggunakan 512, 256, kemudian 128 neuron, di mana masing-masing terdapat dropout 0,4 dan 0,3. Di sini kami menggunakan dropout untuk mematikan sebagian neuron secara acak demi mencegah overfitting. Kemudian ada fitur always stopping, di mana kita memasang agar apabila trainingnya selama 8 epoch tidak membaik, maka otomatis diberhentikan agar mengefisienkan resource. Kemudian hasil akhirnya di mana setiap volt akan dihitung, kemudian dirata-ratakan 5 volt itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan model dengan cross validation. Akurasi tertinggi yang diperoleh yaitu pada volt 2 sebesar 85,11%. Sedangkan akurasi terendah terjadi pada volt kelima yaitu sebesar 69,57%. Jadi model memperoleh rata-rata akurasi sebesar 73,91% dengan deviasi lebih kurang 6,31%. Dengan rata-rata loss yaitu sebesar 0,7519, sehingga dapat diartikan bahwa performa model cukup stabil dan memiliki variasi antar data. Evaluasi model dan visualisasi kinerja, yaitu grafik akurasi dan loss ditampilkan untuk menunjukkan perkembangan kinerja model pada data training dan validasi di setiap epoch. Grafik akurasi menggambarkan tingkat ketepatan prediksi model, sedangkan grafik loss yaitu menunjukkan besar kesalahan selama proses training. Lalu dilakukan evaluasi pada data uji untuk memperoleh nilai akurasi akhir. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada evaluasi model dan visualisasi kinerja. Di sini pada gambar terdapat gambar grafik akurasi pada bagian kiri dan grafik loss pada bagian kanan. Grafik akurasi pada data training dan validasi mengalami peningkatan seiring bertambahnya epoch, sedangkan nilai loss terus menurun selama proses training, yang mana berarti model bekerja dengan baik dan mengalami peningkatan. Kurva training dan validation memiliki pola yang relatif seimbang, sehingga model mampu melakukan generalisasi dengan baik. Evaluasi pada data uji menghasilkan akurasi akhir sebesar 71,43%. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian prediksi pada data uji. Dapat dilihat pada potongan kodenya. Pada kode tersebut dilakukan pemilihan satu sampel gambar dari data uji untuk dilakukan proses prediksi menggunakan model. Kemudian hasil klasifikasi dibandingkan dengan label asli. Lalu pada output, model berhasil memprediksi kelas gambar dengan benar, serta menampilkan visual gambar sebagai bentuk verifikasi hasil prediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari sini kami menyimpulkan bahwasannya berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model diklasifikasikan citra berdasarkan MLP berhasil dibangun dan dijalankan dengan baik. Yang kedua, data telah melakukan proses pre-processing sehingga siap digunakan untuk pelatihan. Yang ketiga, penerapan 5 volt cross validation menghasilkan evaluasi model yang lebih stabil. Yang keempat, hasil pelatihan menunjukkan model mampu menghasilkan klasifikasi 4 kelas dengan cukup baik. Yang terakhir yaitu serta akurasi akhir data uji menghasilkan sekitar 71% sehingga model memiliki performa yang cukup baik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Bawi dan kawan-kawan semua yang telah mempresentasikan. Mungkin ada satu slide yang tadi yang tertinggal di bagian nomor 13. Di sini model kompilasinya menggunakan beberapa epoch yang dimana jalankan seharusnya sampai 50 epoch dan di epoch ke-8 sudah berhenti. Mungkin itu saja yang tertinggal yang saya tambahkan. Cukup dari kelompok kami, kesimpulannya sudah dibacakan oleh Said Lubawi dan juga penjelasan terkait MLP dengan klasifikasi data gabungan sudah kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.